Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa. Silakan kita kelas doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kalau tadi bilang Bumi Moro? Seru ya? Ibu Cengkul Cadirnya ada yang sudah hadir? Ada. Siapa? Benny Ramadan sama Jackson Boga. Apa masalahnya? Apa keterangannya? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan semoga temannya kita yang sakit segera pulih dan bisa mengikuti pelajaran lagi. Amin. Oke. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Namun sebelum itu kita lihat dulu biar membakar semangatnya kita. Bisa? Bisa. Semangat. Ada yang tahu? Tahu. Tepuk semangat. Lagi satu kali? Ya. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk baik, untuk kegiatan kita ini sesuai arka ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Untuk mengenali potensi, ada namanya kita lakukan asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen itu penilaian. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat.
tepat. 7 jurus PK hebat. 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Angkat tangan yang hasil gaya belajarnya visual. Yang audio? Audio. Yang kinestetik? Sekarang kita bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Yang audio sama audio, yang visual sama visual, yang kinestetik sama kinestetik. Silakan. Sudah berdasarkan gaya belajarnya. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat. 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Untuk maju depan, pembacaan hasil diskusinya supaya sharing. Kan kalian punya gaya belajar yang berbeda-beda. Kalian presentasikan supaya saling sharing informasi. Silakan, yang mau presentasi. Mau maju duluan? Yang pertama yang visual boleh. Oh, yang audio sudah selesai, bisa maju. Yang audio. Sekolah
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil atau dialih nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Itu saja hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami yang berjudul auditori. Gaya belajar auditori cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang terakhir, kelompok visual. Silakan. Menjelaskan tentang gaya belajar kami. Gaya belajar kami adalah gaya belajar visual. Kami lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui penglihatan. Kami lebih cenderung menyukai materi yang disajikan dalam bentuk gambar, warna, dan tayangan video. Kami lebih cepat menangkap informasi jika melihat tampilan langsung yang jelas dibandingkan hanya mendengar. Kami sulit fokus jika hanya mendengar tanpa adanya tampilan. Kami cenderung rapi dalam belajar, senang membuat map atau peta konsep. Lebih suka membaca daripada mendengar penjelasan panjang. Informasi tersimpan lebih kuat ketika melihat langsung bentuknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Seperti yang kita ketahui dan berdasarkan hasil dari kalian, gaya belajar itu ada tiga. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar yang visual itu seperti apa? Dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Sesuai yang hasil visual dalam bentuk gambar, grafik, warna. Biasanya catatan yang berwarna atau buku yang berwarna itu yang visual dia lebih tertarik
membaca buku dan hasil yang dibaca itu dicatat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi seperti ini. Kalau kita tampilkan slide seperti ini, itu bisa lebih tertarik dan lebih gampang menyimpan informasi. Oke. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk yang visual itu dia menggunakan gambar, tentang konsep video dan infografik. Kemudian membuat catatan warna-warni. Selanjutnya gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara sesuai auditori. Lebih gampang menyimpan informasi, menangkap informasi jika disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Tipikal auditori dia itu suka berdiskusi atau mendengarkan penjelasan atau penjelasan oleh teman, penjelasan oleh guru. Itu lebih gampang dan lebih cepat menangkap informasi atau menyimpan informasinya. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu yang auditori suka mendengar lagu juga dihafal. Seperti lagu, cerita atau percakapan. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Tipikalnya dia kalau yang auditori, dia biasanya cara bahasanya itu dia mengulang kembali biar suaranya besar. Strateginya bisa diskusi, tanya jawab ataupun rekaman suara. Dan biasanya auditori juga rekam dulu supaya nanti dijadikan bahan pembelajaran. Kemudian yang kinestetik. Nah, kinestetik ini dia belajar lebih efektif dengan menyentuh atau bergerak atau melakukan langsung. Dia kalau yang kinestetik sukanya praktek langsung, sesuai kan? Terutama kalau yang pelajaran menjas suka sekali yang namanya praktek, dia lebih cepat, lebih gampang menyimpan atau menyerap informasinya. Kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam. Nah, kalau tidak lama, jangan. Dia semuanya harus bergerak, harus ada aktivitas. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan kalau berbicara atau belajar. Oke. Untuk strategi pembelajaran efektif itu permainan edukatif atau simulasi. Mungkin kalau yang kinestetik mungkin nanti pembelajarannya di rumah bisa nanti saat dijelaskan di sekolah nanti sama guru dipraktekkan kalau di rumah dengan menggunakan gerakan atau praktek langsung. Itu akan lebih gampang mengingat atau menyimpan informasinya. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, Tadi kan oleh estetik misalnya pada mata pelajaran menjas yang kalian suka praktek, kalian rencanakan strateginya seperti apa? Didukung yang audio, bangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi,
membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman
menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Yang kelompok yang tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan strategi belajar kami pada mata pelajaran fisika berdasarkan gaya belajar kinestetik, yaitu strategi utama dengan belajar fisika. Gaya belajar kinestetik. Yang pertama, demonstrasi nyata dengan melakukan percobaan sederhana. Yang kedua, melakukan eksperimen langsung. Kami mencoba sendiri, misalnya menghitung gaya gesek. Yang ketiga, simulasi gerak tubuh, memperagakan konsep seperti percepatan atau gaya. Yang keempat, melakukan proyek ini, membuat alat sederhana seperti roket, air, katrol, dan mobil mini. Yang ketiga, belajar di luar kelas, yaitu mengamati fenomena fisika di lingkungan sekitar. Tujuannya membantu kami memahami konsep fisika lewat praktek langsung dan aktivitas fisik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan ya, visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi belajar kami dalam mata pelajaran sejarah dengan gaya belajar visual. Rancangan strategi belajar yang paling cocok dengan kami dalam mata pelajaran yang saya senangi yaitu sejarah. 1. Menggunakan media gambar, yaitu membuat gambar atau peta konsep berwarna untuk siapa, menonton video pembelajaran atau animasi ilmiah di YouTube. 2. Catatan visual, menulis ringkasan materi dengan gambar, simbol, dan warna berbeda untuk setiap topik penting. Menempelkan poster atau diagram di dinding kamar agar mudah diingat. Tepuk tangan dulu untuk semua yang berada. Silakan yang auditor. Assalamualaikum warahmatullahi
menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang rancangan strategi belajar kami pada mata pelajaran sejarah berdasarkan gaya belajar auditori. Yaitu yang pertama, diskusi kelompok, ikut serta dalam diskusi dengan teman untuk membicarakan peristiwa sejarah. Yang kedua, mereka materi, kami cenderung mereka penjelasan guru atau ringkasan teman kami, lalu mendengarkan kembali rekaman tersebut saat belajar. Yang ketiga, membaca dengan lantang. Yang keempat, mendengarkan podcast atau buku audio. Dan yang terakhir, presentasi lisan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Adik-adik sekalian sudah mempresentasikan rancangan pembelajarannya. Itu menandakan bahwa adik-adik sudah paham ya gaya belajarnya masing-masing. Dari kegiatannya kita tadi sesuai angka dari aktivitas, refleksi, konsep, sama aplikasi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bisa katakan? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Jadi, masing-masing orang memiliki perbedaan dalam metode belajar. Contohnya visual, auditori, dan kinestetis. Mereka memiliki teknik belajar yang berbeda-beda. Contohnya, visual lebih cenderung pada materi dan gambar. Auditori lebih cenderung pada pendengaran dan penjelasan. Kinestetis lebih cenderung pada praktik langsung. Dengan demikian, kami dapat menyesuaikan metode belajar yang paling sesuai dengan diri kami sendiri, sehingga belajar lebih mudah dan tidak mudah bosan. Tepuk tangan. Kalian punya gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan mengetahui gaya belajarnya kalian, Ibu harap nanti ya kalian akan lebih mudah lagi untuk belajar, untuk menyimpan informasi. Dengan adanya ini, kita perlu mengatakan kalian untuk melihat pembelajaran. Mungkin ada sebelum itu, mungkin ada yang menyampaikan pesan dan kesannya. Ya, Silakan. pesan dan kesan saya pada hari ini tentang belajar mengenal gaya belajar. Saya sangat senang karena dari hasil belajar ini saya dapat mengetahui bahwa saya memiliki gaya belajar kinestetik, yaitu dengan melakukan praktek atau kegiatan secara langsung. Terima kasih ya.